Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Nothing Else, dirilis tahun kemarin yaitu 2021. Persis seperti hati Anda yang saat ini kosong melompong, film ini pun demikian. Namun bukan hanya hati yang kosong, tetapi dunia ini pun juga ikut kosong, hening, senyap, persis seperti WhatsApp Anda. Sekali ada yang ngechat, cuma tawaran all shop. Penasaran? Langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton, semoga terhibur dan enjoy the time. Diawali dengan ditunjukkan seorang insan bergenre niga yang terlihat sedang diikat di sebuah ranjang dengan menggunakan rantai. Tak lama setelah itu, di dalam ruangan tersebut muncul suara yang berasal dari balik pintu. Do you hear that? Kemudian muncul suara sirine yang keras sekali dengan dibarengi asap tebal berwarna putih dan ternyata mereka berdua masih belum mati, melainkan hanya bertukar posisi saja. Setelah itu muncul kembali sebuah asap putih beserta suara sirene tersebut, yang kemudian muncul sosok misterius itu lagi untuk mengeksekusinya kembali. Dan kejadian ini pun berulang secara terus-menerus hingga tak terasa film ini sudah melewati durasi sekitar 15 menit lamanya. Entah apa maksud dari adegan ini, yang pasti saya cukup dibuat emosi karenanya. Please don't kill me. Shut up, asshole. Namun kali ini di menit 18 mereka berdua akhirnya berhasil lolos dari ikatan mereka dan bermaksud menyerang balik sosok manusia misterius itu. Namun kali ini sosok itu pun tidak lagi muncul dan hanya terdengar suara telepon masuk. Hello? Hello, my name is Simon. That was me. Dan ternyata orang yang ada di dalam telepon itu adalah salah satu dari mereka sendiri, yaitu si Simon. Ketika mencoba memeriksa HP tersebut, tak ada satupun nomor yang tersimpan di sana. Karena masih merasa sangat kebingungan, mereka berdua pun memeriksa nomor-nomor yang ada di dinding dan sekaligus memeriksa keadaan apakah ada jalan keluar di ruangan ini. Namun tiba-tiba masuk sebuah pesan berupa VN dari Jenny, yang ternyata dia adalah istri dari si botak. Entah siapa namanya, kita sebut si botak aja ya, nggak apa-apa kan? Hey baby, I was just checking in. Jenny? Do you know her? Yeah, she's my wife. Mereka berdua yang memang dari awal tidak mengenal satu sama lain pun akhirnya merasa saling curiga perihal milik siapakah sebenarnya HP ini, hingga si Simon pun menuduh si botak lah yang melakukan semua ini. Setelah itu si botak yang bermaksud akan menelpon 911 untuk meminta bantuan, si Simon yang saat itu masih sangat curiga dengannya pun merebut HP-nya supaya dirinya sendiri yang bisa menelepon 911. 911, do you have an emergency? Yes, I have an emergency. Ketika berhasil terhubung, Simon pun justru disambungkan oleh 911 ke orang yang tak dikenal dan menyuruhnya membunuh si botak supaya dirinya bisa mendapatkan uang dalam permainan ini. Dan Simon, kill him. Kill it, finish right Shut the fuck. Shut the fuck. namun tak lama setelah itu asap putih itu pun muncul kembali. Can you see anything? No. Setelah asap itu menghilang, tiba-tiba di dalam ruangan tersebut muncul banyak sekali balon yang tergeletak di sana. 1203?
Dari pesan yang ada di dalam balon itu, kita akhirnya mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun si botak yang ternyata namanya adalah Derek. Ketika Simon menanyakan kapan hari ulang tahun Derek, ia pun menjawab bahwa ulang tahunnya adalah 3 Desember. Dan ternyata si Simon juga memiliki hari ulang tahun yang sama, yang artinya hari ini adalah hari ulang tahun mereka berdua. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Singkat cerita, karena memiliki hari ulang tahun yang sama, mereka berdua pun akhirnya mulai menerima satu sama lain dan sekaligus memiliki kesamaan pendapat, yakni bahwa saat ini ada seseorang yang sedang mempermainkan mereka berdua. Perlahan-lahan mereka berdua pun mulai percaya satu sama lain meskipun tanpa terikat dengan yang namanya pernikahan. Kok iso jebus pernikahan? Dan akhirnya mereka berdua pun saling mencurahkan isi hatinya tentang keluh kesahnya selama ini, di mana si Simon pernah melakukan hal paling bodoh di dunia ini, yaitu membeli hero Eudora dengan menggunakan diamond, dan itu membuatnya menyesal sampai saat ini. Ketika sedang asik ngobrol masalah item, si Simon pun tiba-tiba mendapati sebuah lemari di pojok ruangan ini yang tadinya itu tidak ada. Be careful. Dan akhirnya mereka berdua pun memeriksa lemari itu yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah kunci dan spidol. Pen? A key? There must be a door somewhere. Setelah melihat kunci itu, Derek mendapati adanya sebuah angka 302 yang kemudian terlintas di dalam pikirannya. Apakah ini adalah kunci kesuksesan? Mari kita coba untuk melingkari nomor itu, siapa tahu ada lubang kecil untuk membukanya. Setelah melingkari satu persatu, ternyata mereka tak menemukan apa-apa terkecuali hanya sebuah kekecewaan. Namun karena Derek adalah tipikal orang yang pantang menyerah, ia pun terus berusaha untuk mencari sebuah petunjuk dengan memecahkan balon-balon itu dan berharap supaya bisa menemukan sebuah petunjuk. Karena sebelumnya mereka mendapat sebuah pesan dari balon itu hingga membuat mereka mengetahui kesamaan hari ulang tahunnya. Si Derek pun akhirnya menemukan sebuah tulisan dari balon itu, namun karena tulisan itu berbahasa asing, ia pun tak mengerti apa maksudnya. What language it is? I have no idea. Namun si Simon yang nampaknya mengerti arti dari tulisan itu justru menyimpan tulisan itu tanpa sepengetahuan Derek sambil menatapnya dengan penuh curiga. Tak lama setelah itu, Derek pun juga menemukan sebuah pesan dalam balon tersebut yang bertuliskan bahwa Simon bukanlah orang yang seperti ia duga, dan pesan ini khusus dibuat untuk Derek. Karena mereka berdua sudah mulai curiga satu sama lain, akhirnya mereka berdua pun saling baku hantam hanya gara-gara pesan yang terdapat pada balon itu. Namun tiba-tiba Derek menunjuk ke arah kolong kasur dan si Simon pun melepaskannya karena merasa penasaran dengan apa yang dimaksud Derek. Dan ternyata itu adalah sebuah koper yang terkunci. Setelah itu terlintas di pikirannya tentang sebuah kunci 302 tadi yang mungkin saja dapat digunakan untuk membuka koper itu. The key. Ternyata dugaan mereka tepat sekali, koper itu pun berhasil terbuka dan di dalamnya hanya terdapat sebuah remote televisi. Ketika Derek menekan tombol powernya, tiba-tiba terdengar suara televisi yang menyala.
Ternyata televisi itu merupakan seseorang yang masih belum diketahui eksistensinya, yang pasti orang itu sudah mengawasi mereka berdua dari awal. So I quit. Let me go, please. Do you want to get out? Yes. The answer's in those numbers. Please. Derek yang merasa dipermainkan oleh orang itu pun mengatakan, "Aku tidak tertarik dengan permainanmu, karena saya hanya tertarik dengan satu hal, yaitu berburu ubur-ubur. Untuk itu, keluarkan saya dari sini saat ini juga." Dan televisi itu pun lagi-lagi menjelaskan bahwa itu adalah salah satu cara jika mereka berdua tak bisa menikmati hidupnya selama berada di sini. Karena kesal dan merasa dipermainkan, Derek pun langsung menghancurkan televisi tersebut saat itu juga. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mata mereka berdua pun terasa seperti kelilipan, dan itu sangat perih sekali, persis seperti kemasukan sambal geprek. Hingga mereka berdua pun mengucek-ucek matanya secara terus-menerus, dan tiba-tiba muncul seseorang yang menggunakan baju dokter. Si Simon pun mengetahui keberadaannya dan mendapati bahwa orang itu membawa sebuah pistol yang rupa-rupanya bermaksud akan menembak si Derek. Dan Answer the goddamn. saat orang asing itu berhasil diikat, mereka berdua pun akhirnya menginterogasinya tentang bagaimana caranya untuk bisa keluar dari sini. Orang itu pun menjawab bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar, dan jika saya menjelaskannya pun kalian sepertinya tidak akan percaya sekaligus tidak akan mengerti. Si Derek pun terus memaksanya untuk menunjukkan jalan keluarnya, namun orang itu pun akhirnya menjelaskan bahwa seluruh manusia yang ada di muka bumi ini sudah meninggal terkecuali kita dan semua yang ada di sini sekaligus Anda yang menonton channel Rekom Film ini. Ketika Derek bermaksud akan menembaknya, ternyata pistol itu pun agak macet dan ya, Simon pun tertembak secara tak disengaja hingga tewas. Namun ketika Derek akan menembaknya, dia pun memberitahu bahwa si Simon sebenarnya bisa dihidupkan kembali dengan satu cara, yaitu si Derek harus mengakhiri hidupnya saat ini juga. Hal ini memang agak sedikit aneh, tapi si Derek ini memiliki sebuah keistimewaan, yaitu tidak bisa mati. Dan ketika Derek mati, waktu pun berjalan mundur, yakni kembali ke 24 jam sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa 10 tahun lalu seluruh manusia yang ada di dunia ini sudah mati karena sebuah virus. Namun Simon dan Derek ini memiliki imun yang sangat kuat hingga orang itu memasukkannya ke dalam lab untuk diteliti selama 5 tahun lamanya dan masih tidak menemukan apa-apa. Selain itu, ia pun juga masih kebingungan dengan keabadian yang dimiliki si Derek ini. Karena sudah mulai putus asa, ilmuwan itu pun secara terus-menerus mempermainkan mereka berdua sampai saat ini. Namun hari ini ia sudah tidak mau bermain-main dengan mereka lagi. Si Derek pun masih tidak mempercayainya karena sebelumnya dirinya dan Simon sempat berbicara dengan istri mereka masing-masing melalui sebuah HP tulilut. Ilmuwan itu pun menjawab bahwa itu adalah suara yang diciptakannya untuk mempermainkan mereka supaya di otak mereka masih mempercayai bahwa di luar sana masih ada yang namanya kehidupan. Ilmuwan itu pun juga memberitahu jalan keluarnya, yakni ada sebuah tombol yang berada di bawah kolong kasur. Namun tiba-tiba akhirnya Simon pun berhasil membuka pintunya dan sekaligus menyaksikan sendiri apa yang sudah dikatakan oleh ilmuwan itu. Dan film ini pun berakhir. Secara keseluruhan menurut saya film ini sangat menjengkelkan ya, karena plot twistnya sangat
ngambang sekali, tidak seperti ekspektasi saya sama sekali. Padahal saya sudah membayangkan kalau ilmuwan itu berbohong kepada si Derek. Terus ketika si Derek ini berhasil keluar, ternyata dia sudah berada di alam lain, semacam neraka atau apa kayak gitu. Sudahlah, saya sendiri juga gak bisa kalau disuruh buat film. Jadi ya itu saja ya teman-teman. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dimanapun kamu berada saat ini, tetap nikmatilah karena itu adalah hal terbaik untuk kita. Ya sesuai porsi lah. Apa yang kita inginkan pun juga gak selalu baik buat kita. Contohnya ketika kita kepengen kaya, Tuhan terkadang tidak mengabulkannya karena Tuhan lebih tahu potensi kita pas sudah kaya. Bisa saja ketika sudah kaya, justru kekayaan itu kita gunakan buat foya-foya, main perempuan, memperbudak orang lain, dan berbagai keburukan lainnya hingga membuat kita terjerumus ke neraka jahanam. Karena Tuhan masih sayang sama kita dan tak ingin kita masuk neraka, Tuhan pun akhirnya membuat kita konsisten dengan kemiskinan supaya bisa lebih paham tentang makna sebuah kehidupan. Jadi intinya tetap perbaiki diri meskipun kita saat ini masih menjadi manusia yang sangat-sangat tolol. Tetap berjuang dan oke. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, tetaplah berburu ubur-ubur.